pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Valentinus Radun, SAD, membawa mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik kelas 11 IPA dengan tema Gereja yang Menguduskan atau Liturgia. Adik-adik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menuntun kami dari rumah, di jalan, sampai di tempat ini. Bimbinglah kami ya Tuhan. Pimpinlah kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami boleh diterangi untuk menerima pelajaran ini dengan penuh nama-Mu kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita mempelajari gereja yang menguduskan atau liturgia, mari kita melihat kembali materi pertemuan sebelumnya tentang kaum awam dalam gereja Katolik. Adik-adik, siapa itu kaum awam? Kaum awam adalah semua orang beriman Kristiani yang diakui oleh gereja berkat pembaptisan. Baik adik-adik, pada hari ini kita belajar tentang gereja yang menguduskan atau liturgia. Dengan tujuan pembelajarannya melalui penggalian pengalaman dan cerita kehidupan peserta didik memahami tentang doa atau liturgia. Baik adik-adik, apa itu liturgia? Liturgia merupakan perayaan iman. Perayaan iman tersebut merupakan pengungkapan iman gereja di mana orang yang ikut dalam perayaan iman mengambil bagian dalam misteri yang dirayakan. Tentu saja bukan hanya dengan partisipasi lahiriah, tapi yang pokok adalah hati yang ikut menghayati apa yang diungkapkan dalam doa itu. Kekhasan doa gereja ini merupakan sifat resminya. Sebab justru karena itu, Kristus bersatu dengan umat yang berdoa. Dan bentuk resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja sebagai mempelai Kristus. Berdoa bersama Kristus, Sang Penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Doa dan ibadat merupakan salah satu tugas gereja untuk menguruskan umatnya dan umat manusia. Tugas ini disebut tugas imamnya gereja. Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia, menjadikan umat baru, kerajaan imam bagi Allah dan Bapanya. Lihat Wahyu pasal 1 ayat 6 dan bandingkan pasal 5 ayat 9 sampai 10. Mereka yang dibaptiskan dan diurapi Roh Kudus disucikan menjadi kediaman rohani dan imamat suci untuk sebagai orang Kristiani dengan segala perbuatan mereka mempersembahkan korban rohani dan untuk mewartakan daya kekuatannya. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, suci, berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jawatan dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Imamat umum melaksanakan tugas menguduskan, antara lain dengan berdoa, menyambut sakramen-sakramen, memberi kesaksian hidup, pengingkaran diri, melaksanakan cinta kasih secara aktif dan kreatif. Jadi semua umat mengambil bagian dalam imamat Kristus untuk melakukan suatu ibadat rohani dengan kemuliaan Allah dan keselamatan manusia. Yang dimaksudkan dengan ibadat rohani adalah setiap ibadat yang dilakukan dalam roh oleh setiap orang Kristiani. Dalam urapan roh, seluruh hidup orang Kristiani dapat dijadikan satu ibadat rohani. Persembahkan tubuhmu sebagai korban hidup, suci dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadat rohani yang sejati. Roma pasal 12 ayat 1. Dalam arti ini, konstitusi Lumen Gentium menandaskan semua kegiatan mereka, doa dan usaha keseluruhan hidup, suami istri dan keluarga, kegiatan sehari-hari, rekreasi jiwa raga, jika dilakukan dalam roh. Bahkan kesulitan hidup, bila diderita dengan sabar, menjadi korban rohani yang dapat diterima dengan perantaraan Yesus Kristus. Bandingkan 1 Petrus pasal 2 ayat 5. Dalam perayaan Ekaristi, korban ini arti dalam doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga
merupakan ungkapan iman secara pribadi dan berdoa bersama-sama. Oleh sebab itu, doa-doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata, merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata. Kita lihat di buku Sisma bagaimana Paus Yohanes Paulus kedua, dia berdoa dan kontemplasi dengan meditasi. Kita juga lihat bagaimana Yesus berdoa dengan penuh kontemplasi. Dalam dialog tersebut kita dituntut untuk lebih mendengar daripada berbicara, sebab firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan bagi umat Kristiani. Dialog ini terjadi dalam Yesus Kristus, sebab dialog satu-satunya jalan dan perantara kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Perantara ini tidak mengurangi sifat dialog antara pribadi dengan Allah. Coba kita lihat dalam Injil tentang bagaimana doa Yesus yang baik. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7. Hal berdoa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka yang sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapa yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Demikianlah Injil Tuhan. Itulah cara-cara berdoa yang baik menurut Injil Matius. Mari kita lihat doa resmi gereja. Doa resmi gereja adalah orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi dan berdoa bersama dalam satu kelompok atas nama kelompok. Doa-doa itu tidak mewakili seluruh gereja, tetapi doa di mana satu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi. Doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Hal yang pokok bukan sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus dalam doa. Dengan demikian, liturgi adalah karya Kristus Imam Agung serta tumbuhnya yaitu gereja. Oleh karena itu, liturgi tidak hanya merupakan kegiatan suci yang sangat istimewa, tetapi juga wahana untuk mengantar umat Kristiani ke dalam persatuan pribadi dengan Kristus. Hal-hal penting dalam doa adalah berbuat baik. Mari kita tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami dalam kegiatan proses belajar mengajar ini. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.